Hamzah NIM 18010036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mindarwati, nomor NIM 180100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihyauddin dengan NIM 180-188. Pertemuan kali ini di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pegadaian. Berikut penjelasannya. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian usaha gadai, di mana usaha gadai itu sendiri merupakan sebuah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian atau peraturan nasabah dan lembaga gadai. Pegadaian itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional, yang mana pegadaian konvensional itu dia cenderung membebankan bunga terhadap peminjamnya. Sedangkan untuk pegadaian syariah, mereka tidak memungut bunga untuk nasabahnya, tetapi mereka mengenakan biaya penaksiran dan biaya perawatan barang tersebut. Pegadaian konvensional yaitu suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Dalam pengenaan biaya, gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan untuk sumber modal dari pegadaian konvensional itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu modal sendiri, yang mana modal sendiri ini dimiliki oleh pegadaian tersebut, yang terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN, lalu pernyataan modal pemerintah, lalu yang ketiga adalah laba ditahan, yang merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian tersebut berdiri. Lalu sumber dana pegadaian konvensional yang kedua yaitu berupa pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek itu sendiri sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan, yaitu 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Lalu yang ketiga yaitu pinjaman jangka pendek dari bank lain. Biasanya diperoleh dari utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, dan lain-lain. Dan sumber dana dari pegadaian konvensional yang terakhir yaitu dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Yang selanjutnya adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah atau ARAN yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh ataupun sebagian hutangnya dari barang gadai yang dimaksud. Bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan, atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan terhadap seseorang ataupun lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai yang berlaku pada prinsip syariah Islam. Sedangkan pihak lembaga penggadai syariah menyerahkan uang kepada sang penggadai sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh pegadaian yang dimaksud tersebut. Dan pada pegadaian syariah, pemungutan biaya tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran. Rukun dan syarat sah gadai. Rukun gadai yang pertama yaitu ijab dan qabul, yang disebut dengan sighot, yaitu ucapan serah terima antara penggadai dan si penggadai dan pihak pegadaian. Yang kedua yaitu rohen dan murtahin, yaitu orang yang melakukan transaksi gadai. Kemudian yang ketiga yaitu marhun, yaitu barang yang dijadikan pinjaman. Yang keempat yaitu marhun bih, yaitu pinjaman.
Kemudian syarat sah gadai juga tidak jauh berbeda dengan rukun gadai. Yang pertama silhot, yang kedua berakal. Maksud dari berakal ini adalah orang yang melakukan transaksi rohn itu harus memiliki akal yang sehat atau kejiwaannya tidak terganggu. Jadi memang benar-benar dia akan melakukan transaksi gadai seperti itu secara sadar ya. Kemudian yang ketiga itu marhun, barang yang dijadikan pinjaman. Terus yang keempat marhun bi, yaitu pinjamannya. Ciri-ciri pegadaian: 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Jadi dalam transaksi pegadaian harus ada barang yang bernilai ekonomis untuk dijadikan barang gadai atau yang dijadikan jaminan ketika kita melakukan peminjaman dana di dalam pegadaian seperti itu. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Nah ini contohnya seperti ini. Semisal emas harganya hari ini sekian berapa ratus seperti itu. Jadi nanti misal menggadaikan emas, jadi dihitung per hari ini harga emas itu berapa. Nah nanti itu juga disesuaikan dengan nilai pinjaman begitu. Jadi tidak boleh kalau semisal barang yang kita gadaikan itu nilainya lebih rendah dari pinjaman atau pinjaman uang yang akan kita lakukan di lembaga pegadaian. Kemudian yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Ya memang kan kalau dalam pegadaian kan ada jangka waktunya ya. Kalau semisal barangnya itu sudah jatuh tempo, bisa diperpanjang atau memang ditebus atau mungkin dilepas, yang mana artinya kemudian barang tersebut akan dilelang seperti itu. Kemudian keuntungan usaha gadai yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Nah ini memang benar karena dalam pegadaian itu syarat-syarat ketika kita melakukan gadai itu lebih mudah dibandingkan, atau melakukan peminjaman di dalam pegadaian itu lebih mudah dibandingkan dengan bank, yang mana otomatis harus ada survei dan sebagainya. Tetapi kalau pegadaian, jika kita sudah memiliki barang yang memang bernilai ekonomis untuk dijadikan barang gadai, maka otomatis kita bisa menggadaikan atau bisa melakukan transaksi gadai di pegadaian selain dengan kartu identitas dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan kedua itu persyaratan yang sangat sederhana. Ya, ini kaitannya dengan waktu yang relatif singkat. Karena ada persyaratan yang sederhana, otomatis waktu keluarnya uang pinjaman ini akan lebih singkat seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk apa. Jadi pihak pegadaian pun tidak mempermasalahkan kalau semisal dana pinjaman yang kita lakukan itu semisal untuk entah itu untuk usaha atau yang lain, itu terserah. Beda lagi kalau semisal dalam bank biasanya kan itu melakukan pinjaman kredit untuk usaha seperti itu. Tapi kalau dalam pegadaian tidak ada persyaratan tertentu mengenai pinjaman ini harus digunakan untuk apa. Setahu saya seperti itu. Kemudian tujuan utama usaha pegadaian yaitu untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas atau rentenir yang tingkat suku bunganya relatif tinggi. Jadi pemerintah di sini hadir untuk memberikan solusi sebagaimana fenomena yaitu banyaknya rentenir atau bisa dibilang bank titil ya, yang mana suku bunganya lebih tinggi dibanding bank-bank yang lain, yang itu akan pasti menjerat leher masyarakat seperti itu. Jadi itu bisa meresahkan. Nah, di sini pegadaian memberikan solusi yang memudahkan para masyarakat ketika melakukan pinjaman dengan waktu yang singkat gitu loh, tidak membutuhkan waktu yang bertele-tele, semisal sampai beberapa hari atau beberapa bulan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan slide yang ke-9 mengenai tentang jenis-jenis barang jaminan. Bila ketahui ada 5 jenis barang-barang jaminan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah barang-barang berupa perhiasan, kemudian barang berupa kendaraan, selanjutnya barang-barang elektronik, kemudian barang-barang berupa mesin, kemudian barang-barang berupa keperluan rumah tangga. Kemudian pegadaian.
Pegadaian menurut PPRI nomor 13 tahun 2000 pasal 6 dan 7 adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan. Bila ketahui ada beberapa prosedur akan pinjaman itu sendiri. Yang pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi. Selanjutnya, membawa barang jaminan ke bagian penaksir. Kemudian bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan. Untuk selanjutnya menentukan jumlah pinjaman beserta bunga yang dikenakan. Yang terakhir, barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman.